Hai bosku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, Kinyu telah melawan dua dewa level kaisar yang bernama Yukinji dan juga Qianqi. Dalam pertarungan, Kinyu tidak berhasil mengalahkan keduanya dan berusaha untuk melarikan diri. Alhasil dia berhasil lolos dari ancaman keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya bosku, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Patriark keluarga Liu yaitu Yulun sangat ketakutan saat ini. Gelombang kejut dari pertempuran di langit menambahkan kekhawatiran dan ketakutannya. Apakah itu sekolah pedang giok ataupun Kinyu? Kedua belah pihak begitu kuat sehingga dia sangat ketakutan. Lebih dari 300 dewa emas, yang terlemah adalah dewa emas tingkat 8. Hati Patriark Liu bergetar karenanya. Ketika Wubo, abadi emas tingkat 8 itu menghubungi patriark keluarga Liu dan sesepuh keluarga Liu. Dia telah mengungkapkan bahwa tingkat terendah dari para ahli yang datang adalah dewa emas tingkat 8 beserta jumlahnya. Karena susunan teleportasi planet ini berada di bawah kendali keluarga Liu, oleh karena itu keluarga Liu selalu mengetahui jumlah pengunjung betapapun banyaknya mereka. Latar belakang Kinyu terlalu besar. Bahkan jika dibandingkan dengan sekolah pedang giok, siapapun tidak bisa membedakan siapa yang lebih kuat. Namun, tidak peduli siapa yang menang, semua itu tetap tidak baik untuk keluarga Liu. Suara ledakan berlahan memudar. Kepala keluarga Liu merasa bahwa malam merah darah berlahan mulai kembali tenang. Seperti ketenangan setelah badai. Sangat sunyi sehingga sedikit suara bisa terdengar dengan jelas. Hal ini menyebabkan kepala keluarga Liu menjadi lebih tertekan. Duduk di ruang kerja, kondisi mental kepala keluarga Liu sangat tidak stabil. Tiba-tiba serangkaian suara terdengar di luar ruang kerjanya dan wajah kepala keluarga Liu mulai kehilangan warna. Yulun, keluarlah! Suara gemuruh datang dari luar ruang kerjanya. Apa yang seharusnya datang telah datang. Kepala keluarga Liu masih merasa tertekan saat dia berdiri tegak, membuka pintu dan bahkan keluar. Di luar berdiri Yukinji yang marah seperti banteng. Yukinji dan juga Qianqi memimpin 70 hingga 80 dewa emas yang masih hidup di belakang mereka. Ketika mereka datang, tingkat 8 dan tingkat 9 dewa emas berjumlah lebih dari 270. Dan sekarang hampir 200 telah meninggal, termasuk salah satu dewa emas tahap kaisar. Yulun segera mengangguk. Pada saat ini Yulun tidak terlihat gugup sama sekali. Jika ketakutan seseorang mencapai batasnya, mereka akan menyerupai Yulun yang sekarang tidak lagi takut pada apapun karena dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tatapan Yukinji sangat dingin dan bertanya apakah dia patriark keluarga Liu. Sontak Yulun membungkuk. Yukinji berlahan berkata, Kaisar Yu telah memerintahkan penangkapan sesepuh bela diri Kinyu. Namun kali ini orang itu berhasil melarikan diri. Meskipun mereka telah mencari Kinyu di seluruh planet Ambermon, mereka tidak menemukan jejaknya. Yukinji ingin mengetahui mengapa bisa terjadi seperti itu. Di mana Yukinji bahkan susunan teleportasi di planet bulan Ambermon dikendalikan oleh keluarga Liu, di mana seharusnya Kinyu tidak bisa pergi tanpa sepengetahuan keluarga Liu. Yunlun berpikir dalam benaknya dan menyimpulkan jika kekuatan Kinyu telah mencapai tingkat keabadian emas. Lalu dia berpikir jika Kinyu mendapatkan informasi itu sebelumnya. Mungkin bukan tidak mungkin, dia kemudian menggunakan teleportasi lebih besar untuk melarikan diri ke planet lain. Yukinji mendengarnya sangat kesal, begitu juga dengan Qianqi di dekatnya. Kali ini mereka kalah telak. Yukinji sangat marah sehingga dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran cuy. Jika dia harus terus menekan amarahnya, Yukinji akan menjadi gila karenanya. Karena pertempuran kecil ini, sekolah pedang giok mereka kehilangan begitu banyak murid elit mereka. Dan jumlah murid generasi kedua pun juga berkurang drastis. Dewa Qianqi juga gagal dalam tugasnya. Meskipun galaksi yang dia kendalikan bukanlah bintang teluk indigo, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang sangat penting yang diberikan oleh Kaisar Yu cuy. Dewa Qianqi dan juga Yukinji telah memerintahkan agar orang-orang yang telah bertarung dengan Kinyu dalam jarak dekat untuk dirawat. Mereka yakin jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Kinyu jika tidak segera menemukannya sekarang. Di mana Kinyu sekarang? Yunlun merenung dengan sungguh-sungguh. Namun Dewa Qianqi dan juga Yukinji terus-menerus menatap Yunlun.
Mata Yunlun tiba-tiba menyala dan dia buru-buru mengatakan kepada dua dewa itu cuy. Dimana waktu itu ketika Kinyo pertama kali datang ke planet Ambermon, dia telah meminta peta antara bintang untuk alam iblis. Sepertinya Kinyo berencana untuk pergi ke dunia tersebut. Dewa Qianqi dan juga Yukinji merasa kebahagiaan tiada tara setelah mendengar itu. Namun mereka tidak mengetahui cara untuk bisa menemukan Kinyo jika memang benar dia akan pergi ke sana. Asoy, asoy. Alhasil kedua dewa itu kembali memojokkan kepala keluarga Liu agar memikirkan cara terbaik untuk menemukannya. Yunlun berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat itu, Yukinji marah dan dia bertanya lagi, di seluruh keluarga Liu selain dia dan juga tetua agung, siapa lagi yang dekat dengan Kinyo? Tapi kepala keluarga Liu sontak menjawab jika tidak ada lagi, bahkan jika ada mereka semua sudah mati. Yunlun menjawab sambil memikirkan Liu Hansu. Ketika Yunlun menemukan tetua agung telah meninggal, dia juga menemukan bahwa selip giok jiwa Liu Hansu juga telah hancur di penyimpanan tersembunyi selip giok jiwa. Sekarang, Yukinji dan juga Qianqi terjebak di planet bulan Ambermon tanpa melakukan apa-apa sepanjang hari. Mereka dengan hati-hati mencari setiap sarang laba-laba dan jejak kuda. Akhirnya mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke bintang daun merah. Tenda putih halus melayang di udara, bermain petak umpet dengan awan yang melayang. Di dalam tenda, seseorang pria parubaya berjubah ungu duduk sendirian di tengah dengan secangkir teh di atas meja kecil di depannya. Di sisi lain ada pedang hijau yang tidak memiliki informasi untuk diungkapkan cuy. Di sana dia beserta Kaisar Yu menerima pesan up to date. Pertahanan yang sangat kuat, diduga memiliki armor perang tingkat dewa. Sudut mulut Kaisar Huan menahan sedikit senyuman. Sepertinya itu mungkin benar-benar armor pertempuran kelas ilahi salju hitam Niang. Ada banyak Raja Iblis level 8 dan level 9. Kaisar Yu melihat informasi jimat transmisi jiwa dan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Waktu itu Huayan mengirimnya beberapa informasi bahwa atlas 10.000 bintang diperoleh oleh paman bela diri Kinyo Lan Peng. Sepertinya orang yang membantai semua orang itu benar-benar Lan Peng. Tapi kenapa dia hanya mengirim Raja Iblis? Level kekuatannya seharusnya setara dengan level 9 emas abadi. Dari beberapa potongan informasi ini, Kaisar Yu telah menyimpulkan beberapa informasi baru cuy. Karena dia sudah tahu bahwa ada atlas 10.000 bintang dan salju hitam tingkat ilahi, Kaisar Yu juga dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa harusnya masih ada peralatan tingkat ilahi lainnya, seperti penusuk langit, pedang ilahi, harta nomor 1 dari alam abadi yaitu lukisan dewa yang hilang. Bahkan setelah mendengar pesan-pesan ini, ekspresi Kaisar Yu tidak berubah dan dia hanya mengangkat alisnya sedikit setelah dia mendengar jika Kinyo akan pergi ke dunia iblis. Melihat pesan dari Yukinji, Kaisar Yu sedikit ragu, lalu segera mengerti. Huayan pernah berkata bahwa Kinyo memiliki 2 saudara laki-laki. Salah satunya adalah seekor monyet cuy. Sepertinya kedua saudara laki-lakinya naik ke alam iblis dan dia ingin pergi mencarinya. Setelah mengerti akan masalah yang akan dia hadapi, Kaisar Yu dengan ringan mengeluarkan beberapa perintah. Sambil menyeruput tehnya, Kaisar Yu menatap ke arah barat daya dari lapangan bintang Teluk Indigo ke alam iblis, langsung menuju ke timur dari alam abadi. Kaisar Yu hanya tersenyum di saat dia berkata, "Lan Peng, Kinyo. Akan banyak rintangan dariku nantinya. Bisakah kalian berdua, paman dan keponakan melewatinya?" Mengebuskan sedikit udara, Kaisar Yu berkata pada dirinya sendiri, "Lukisan dewa yang hilang, oh lukisan dewa yang hilang. Bahkan jika itu, aku mengetahui keberadaanmu. Aku sudah menjadi mistik level 8. Tetapi jika saya tidak tahu kapan saya akan menerobos ke mistik level 9. Satu-satunya kendala di depan saya adalah kekuatan bencana yang terlalu besar dan peluang keberhasilan yang terlalu rendah. Terakhir kali, Ning yang berhasil mendapatkan lukisan dewa yang hilang. Tetapi nasib buruk tidak lepas darinya. Dia diracuni oleh serangga beracun alam surgawi. Bahkan serangga dari alam surgawi tidak bisa diremehkan. Hanya saja kali ini, Kaisar Yu yang pertama kali mengetahui informasi mengenai lukisan dewa yang hilang. Kali ini gilirannya untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang itu cuy. Senyum di wajah Kaisar Yu tumbuh lebih cemerlang saat dia mengintip melalui kabut putih, melalui ruang angkasa, dan akhirnya tatapannya jatuh pada Kinyo. Dari bintang violet baik ke jalur teleportasi ke dunia iblis, keamanannya sangat ketat, terutama jika orang-orang dari dunia iblis muncul.
Bahkan Yukinji dan Qianqi ada di sana untuk memeriksa orang-orang yang mencurigakan dengan hati-hati. Pengaruh Kaisar Yu sangat kuat. Jumlah galaksi yang sebenarnya ia kendalikan lebih dari 20. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mengendalikan seluruh bidang bintang. Galaksi yang dikendalikan oleh 3 kekuatan besar dari alam abadi semuanya tersebar. Tidak ada yang bisa mengendalikan seluruh bidang bintang. Kaisar Yu mengendalikan sekitar 20 galaksi dan dia juga memiliki banyak sekutu dan pengikut. Jadi Kaisar Yu mengendalikan wilayah yang luas. Tapi meskipun Yukinji dan juga Qianqi berlarian sampai kaki mereka hampir patah cuy mencari semua yang mencurigakan, mereka tidak dapat menemukan jejak Qin Yu. Ini menyebabkan Kaisar Yu yang jauh di markas sangat terkejut. Di satu planet yang relatif sibuk, Yukinji dan juga Qianqi saling berhadapan. Kaisar Yu baru saja mengirimkan mereka pesan dan sepertinya mereka berdua bisa beristirahat untuk beberapa waktu. Persimpangan alam iblis dan alam abadi, lapangan bintang Teluk Indigo memiliki 10 galaksi besar. Di antara mereka yang tersebar di seluruh galaksi bulan bintang biru yang terbentuk seperti bulan sabit. Di galaksi bulan biru ada 2 planet yang berpengaruh yang sangat besar. Salah satunya adalah Dewa Bintang Yin. Dewa Bintang Yin berada di wilayah utara galaksi bulan biru dan para ahlinya sangat banyak. Di planet normal, jumlah dewa emas sangat kecil, namun di bintang kekaisaran tersembunyi, Anda bisa melihatnya di mana-mana. Lagi pula di bintang kaisar tersembunyi, hiduplah ahli nomor 1 di alam abadi, yaitu Tuan Yin. Dari 2 planet kuat di galaksi biru, yang lainnya adalah bintang api biru. Bintang api biru adalah planet pusat dari galaksi Teluk Indigo yang sangat kuat dan berkembang. Bahkan di antara planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dari alam abadi dan iblis, bintang abadi biru dapat dianggap sebagai salah satu planet teratas, diisi dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ada orang-orang dari banyak tempat misterius seperti ikan dan naga bercampur menjadi satu. Di bintang api biru ada penginapan kelas menengah yang disebut dengan penginapan bulan cerah, yang merupakan penginapan berlantai 18 bagi para ahli dewa dan iblis. Belum lagi penginapan berlantai 18, bahkan istana 100 lantai pun mudah dibangun. Di lantai 2 penginapan bulan cerah ada beberapa orang yang makan dan minum. Tuan muda, silahkan kembali dan istirahat. Makanannya sudah terlalu lama untuk dimakan. Piringnya sudah dingin sekarang. Seorang pelayan dengan mata cerah dan senyum cantik lembut menarik tangan tuannya. Pelayan ini berasal dari alam iblis dan sudah menjadi Raja Iblis level 6. Padahal awalnya adalah kelinci putih. Tuan mudanya adalah seorang pria berbaju biru yang bernama Si Suang. Wan Er, jangan khawatir. Tolong tunggu sampai tuan mudamu ini selesai minum anggurnya. Pemuda ini memperlakukan pembantunya dengan sangat baik. Pelayan Wan Er mengembungkan pipinya dan menatap tuan mudanya sambil menganggukkan kepalanya. Pemuda berpakaian biru itu tersenyum ringan, lalu perlahan meminumnya. Dia menatap keluar jendela dan melihat kota yang ramai. Jalan itu penuh dengan para ahli, dan para ahli tingkat keabadian emas dapat dilihat di mana-mana. Ini adalah planet pusat dari lapangan bintang. Meskipun penginapan Haiyue bukan salah satu yang teratas, tetapi selama 1 malam akan menghabiskan 100 batu unsur suci tingkat rendah. Itu bukan sesuatu yang normal jika kita ingin bertahan hidup di dalamnya. King Yan adalah nama pemilik penginapan Haiyue. Dapat dianggap sebagai salah satu bos di bawah tanah bintang api biru. Dan kekayaan yang dimilikinya dapat menyaingi klan utama bintang bulan kuning atau planet Amber Moon. Ada banyak orang yang berpengaruh di bintang api biru, dan orang-orang seperti Liu Mingwen dan juga Yan Gao hanya akan dianggap rata-rata jika mereka datang ke bintang api biru. Bos penginapan Haiyue, King Yan, baru mengenal tuan muda Si Suang ini 2 minggu yang lalu. Dia dapat mengingat tuan muda Si Suang terutama karena tuan muda Si Suang benar-benar murah hati. Biaya menginap 1 malam di penginapan Haiyue adalah 100.000. Namun ketika tuan muda Si Suang datang, dia dengan santai menempatkan deposit 10 buah batu unsur suci tingkat tinggi, seraya berkata, beritahu saya jika itu tidak cukup. 10 batu unsur suci tingkat tinggi, nilainya adalah 10.000 tingkat rendah. Itu sudah cukup untuknya tinggal di dalam situ. Pelanggan berpengaruh seperti dia sangat jarang terjadi, terutama karena mereka yang ingin tinggal lebih lama lebih baik membeli rumah secara langsung. Sangat sedikit yang akan tinggal di penginapan. Penginapan Haiyue memiliki 18 tingkat. Tingkat 7 hingga 17 adalah kamar tamu dan setiap kamar sangat luas. Saat itu King Yan meminum dengan tuan muda Si Suang di meja yang sama. Saat King Yan melihat pelayan tuan muda Si Suang, dia tahu bahwa dia bukanlah orang biasa.
karena kecakapan pelayan ini setara dengan Raja Iblis level 6. Selanjutnya, Tuan Muda Sisuang tampaknya mengeluarkan aura abadi emas level 2 atau 3. Tuan mudanya lebih lemah daripada pelayannya cuy. Itu berarti master ini pasti memiliki beberapa klien besar. Kalau tidak, untuk membuat seseorang yang jauh lebih kuat melakukan perintahnya, pastilah tidak mungkin. Selama pertempuran di Ambermon, jumlah Dewa Emas level 9 yang terbunuh sangat besar. Bahkan Dewa Emas level 8 yang mati berjumlah ratusan orang. Binatang suci di bawah komandonya berhasil mendapatkan Yuan Ying dan cincin spesial dari mereka yang dibunuh. Ini adalah perintah langsung dari Qin Yu sejak awal. Penjara harta selama pembantaian, itu sangat normal. Level 8 dan level 9 Dewa Emas, bahkan yang miskin memiliki 10 juta. Yang kaya memiliki setidaknya 10 miliar. Di antara mereka yang dibunuh Qin Yu, yang terkaya secara alami adalah Dewa Abadi Xiahua. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Abadi. Kekayaannya sendiri bernilai hampir 50 miliar. Saat menggabungkan kekayaan itu, dia dengan mudah melampaui 100 miliar. Selanjutnya pada saat itu, 3 utusan Huaiyan, Aopeng dan juga Doujong memiliki banyak harta. Meskipun mereka tidak memiliki batu yang banyak, jumlah kekayaan dari mereka itu tidak bisa dipercaya. Jika seseorang menghitung jumlah harta yang dimiliki oleh Qin Yu sendiri, dia sudah memiliki 100 buah peralatan ilahi kelas atas dan lebih dari 1000 buah peralatan abadi kelas tinggi. Xiahua adalah nama yang diciptakan Qin Yu untuk dirinya sendiri. Kita flashback sedikit pada saat dia melarikan diri. Pada saat terakhir, Qin Yu telah menghindar seperti kilat dan mengandalkan penggunaan teleportasi besar yang terus-menerus untuk berpindah dari planet ke planet selama 3 hari 3 malam cuy. Dari satu planet ke planet lain, untungnya Qin Yu memiliki peta lengkap dari lapangan bintang Teluk Indigo dan dia tahu planet mana yang aman dan tidak aman. Seperti inilah Qin Yu berhasil melewati planet-planet. Beginilah cara dia menghabiskan 3 hari penuh dan pada akhirnya setelah keluar dari sistem bintang aliran perak, dia pun mengubah penampilannya dan mengirim Konglan, Tugan dan juga Danmeng kembali ke Atlas. Setelah itu dia berjalan ke bintang api biru melalui cara yang santai dari susunan teleportasi. Bahkan jika dia bertemu dengan patroli sepanjang jalan, tidak ada yang bisa mengenali Qin Yu. Dengan bantuan air mata meteor, bahkan jika Yu Qinji dan juga Qianqi datang secara pribadi, mereka bahkan tidak akan dapat menemukannya. Bintang kegelapannya telah mengembun dengan sempurna dan saat ini beristirahat di tempat terdalam cuy. Mengetahui bahwa Kaisar Yu pasti akan menunggu di sepanjang jalan di alam iblis, Qin Yu memutuskan untuk menjalani kehidupannya yang tenang. Dan karena itu, Qin Yu memutuskan untuk mengulur waktu di tempat paling semarak di lapangan bintang Teluk Indigo, yaitu bintang api biru. Qin Yu tahu bahwa Kaisar Yu akan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi keberadaan Raja Iblis level 9. Penampilan dari satu Raja Iblis level 9 menimbulkan kecurigaan bahwa Atlas Bintang berada di dekatnya. Aktivitas ramai di bintang biru bisa membingungkan. Ada banyak ahli dari 3 alam di sini juga. Qin Yu memutuskan untuk memilih kelinci dengan kekuatan Raja Iblis level 6 karena jenis kekuatan ini tidak terlalu diperhatikan. Qin Yu bahkan berusaha keras untuk memerintahkan Wan Er untuk menyebut dirinya sebagai tuan muda, bukan tuanku. Seperti ini, seorang pelayan wanita Wan Er dan seorang tuan muda Xia Huang menjalani kehidupan yang tidak diperhatikan oleh orang banyak. Lalu, bagaimana bawahan Kaisar Yu dapat menemukan mereka? Setelah pertempuran di Ambermon, ia memperoleh begitu banyak cincin spesial. Di dalamnya, ia menemukan beberapa batu unsur suci kelas atas. Jumlah totalnya mengejutkan, terutama milik Xia Hua. Bisa jadi karena posisi dan statusnya atau karena kultivasinya membutuhkan penggunaan batu unsur suci kelas atas, sehingga dia memiliki lebih dari 200 buah. Kali ini dia memiliki 2 motif untuk tinggal di bintang api biru. Salah satunya adalah bersembunyi di antara banyak ahli dari kedua sisi. Secara alami itu akan aman. Yang kedua adalah untuk menyelidiki tentang Kaisar Yu. Namun hanya saja penyelidikan seperti itu tidak sesederhana itu. Qin Yu harus memastikan dia memahami semua cara menyeluruh sebelum membuat langkah. Pada saat itu dia juga menggunakan identitas boneka abadi. Qin Yu juga tahu terlepas dari ranahnya, ada banyak individu yang kuat selain Kaisar Yu yang terkuat, Kaisar Huan, Kaisar Qing, Raja Iblis Darah, dan lain-lain. Dan kekuatan yang mereka miliki belum tentu lebih rendah. Nah oke bosku, ceritanya sampai di sini dulu. Tunggu cerita berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe-nya bosku. Bye-bye.